Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن الخشوع الكامل في الصلاة يجلب البكاء من خشية الله تعالى وإذا حصل هذا العمل الصالح كان من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وآثرين قطرة من دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأما الآثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمل فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya temukan kitab ini dengan tidak sengaja, barangkali Allah langsung tunjukkan tangan saya untuk ngambil sebuah kitab di tumpukan toko buku yang begitu banyaknya. Tiba-tiba tangan saya meraihnya. Ternyata judulnya Al-Khusyu' fis Shalah. Ini saya temukan di toko buku di Zamzam Tower di Mekah di saat umrah kemarin. Dan ini karangan Sa'id bin Ali bin Wahfil Qahtani. Dan insyaallah kitab ini sangat bagus kalau bisa menjadi sebuah pegangan untuk kita, karena penjelasan ini langsung didasari hadis-hadis dan penjelasan Al-Quran, sehingga insyaallah kita akan melakukan dengan benar dan semakin yakin bahwa para ulama Saudi pun menjelaskan, menguraikan dengan gamblang. Akan tetapi kadang-kadang kita ini menghadapi orang-orang yang belum membaca atau belum merasakan khusyuk ini, kita dianggap melakukan satu kebid'ahan, sehingga kadang-kadang jamaah kita juga ragu-ragu bahwa jelas padahal dalam Al-Quran dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Penjelasan ini sudah sangat sering diucapkan di mana-mana berada, tapi masih belum yakin juga, karena yang berbicara mungkin Abu Sangkan bukan seorang ulama, tapi kita seorang praktisi. Insyaallah dikatakan bahwa la syakka annal khusyu'al kamila fi sholati yajlibul buka min khasyatillahi ta'ala. Sini tidak ada keraguan sebenarnya, bahwa ada sebuah kepastian bahwa tidak ada syak
Tidak ada syak wa syangka dalam bahasa kita itu. Bahwa khusyuk itu di dalam sholat, jadi khusyuk yang sempurna di dalam sholat itu yang sampai menjadikan orang itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila sampai kepada menjalankan amal soleh ini yaitu sholat, kana min asbabi dukhulil jannah, bahwa keadaan orang yang sholat khusyuk itu akan menyebabkan dia masuk surga, wa najati minan nar, dan akan terhindar dari api neraka. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, ini diriwayat dari Abu Hurairah, bahwa la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi dhar'i. Jadi api neraka itu tidak akan menjilat, tidak akan membakar seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga digambarkan bahwa seperti tidak mungkinnya air susu yang sudah keluar dari seorang air susu ibu kembali kepada darahnya, kepada darahnya itu kepada kelenjar air susu. Jadi begitu keluar tidak mungkin kembali. Seperti tidak mungkinnya orang yang sudah khusyuk di dalam sholat, bahwa tidak mungkin orang ini masuk neraka. Ini penjelasan yang sangat gamblang sekali bahwa khusyuk dalam sholat dan menangis dalam sholat. Jadi kalau saudara sekalian saat sholat menangis atau berzikir menangis kepada Allah, tidak usah dihiraukan, engkau paling dianggap orang lagi stres, nggak apa-apa. Tapi yang jelas di sini air mata kita ini justru akan memadamkan api neraka yang menyala. Akan dijelaskan di sini dari Abi Umamah, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un ahabba ila Allah min qatratain. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat dicintai Allah dengan keadaan dua perkara ini. Wa athrain, yang pertama qatratun min duma'in min khasyatillah, adalah tetesan air mata yang takut kepada Allah. Yang kedua, wa qatratu dami tuhraku fi sabilillah. Ini adalah tetesan darah orang yang bersabilillah atau perang sabilillah. Ini yang dijelaskan dengan sangat gamblang. Kemudian penjelasan yang sangat kuat lagi, ini tentang nangis semua ya, bahwa kita sering melakukan atau tiba-tiba keluar air mata kita karena rasa takut atau bergetar hati kita ketika bertakbir atau baca Al-Quran atau ketika berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Ibnu Abbas meriwayatkan ia telah mendengarkan Rasulullah SAW berkata, ainani, ada dua mata, la tamassuhuman nar, tidak akan tersentuh kedua mata itu oleh api neraka. Yang pertama, la tamassuhuman nar, tidak akan tersentuh kedua mata tersebut oleh api neraka. Ainun bakat, yang pertama mata yang menangis, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, yang kedua mata yang melek atau tidak tidur semalaman karena ia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ahli begadang ini, yang begadangnya bukan begadang nongkrong ya, tapi begadang yang terus-menerus menjaga kesambungan kita pada Allah. Dan mata inilah yang akan masuk neraka. Jadi neraka itu tidak akan bisa menjilat mata kita.
Tapi insyaallah air matanya pun akan memadamkan api neraka. Dijelaskan lebih lanjut, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sab'atun, ada 7 yuzilluhumullahu taala, yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, di satu hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil, wasyabun, dan seorang pemuda, nasa'a fi ibadatillah, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun qalbuhu mu'allakun, dan seseorang yang hatinya terpaut. Mu'allakun itu terpaut hatinya fil masajid, di dalam masjid. Jadi orang yang mencintai masjid, hatinya selalu cenderung ke masjid terus untuk beribadah. Wa rajulani, seorang laki-laki yang tahabba fillah, mencintai karena Allah, istama'a alai, dia berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alai, dan berpisah karena Allah. Jadi kita pertemuan silaturahmi kita ini harus berdasarkan rasa cinta yang karena Allah. Dan lepas pun bukan karena kita berantem, jadi melepaskan dulu dengan keindahan, ada rasa kesambung, rasa cinta. Jadi bertemu karena Allah, terpisah karena Allah. Wa rajulun, seorang laki-laki, wa rajulun da'atuhum ra'atun zatam mansibin wa jamalin faqala. Jadi di sini katakan bahwa seorang laki-laki yang tiba-tiba diajak oleh seorang wanita yang sangat cantik untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan sangat cantik orangnya. Kalau diajak yang tidak cantik kan kita tidak terpengaruh. Ini dikatakan wa jamalin faqala, dan dia berkata, inni akhafullah, ia langsung berkatakan bahwa aku takut pada Allah. Maka yang tidak takut pada Allah dikatakan kalau orang berzina itu faqad bari'a minal iman, maka dia akan lepas imannya. Tetapi ketika ada imannya, ia tidak akan mengatakan inni akhafullah, aku takut pada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, yaitu seorang laki-laki atau seseorang yang bersedekah dengan sedekah fa akhfaha, maksudnya ini sedekah yang tersembunyi, artinya tidak pamer, bukan berarti tidak diketahui orang lain. Hatta la ta'lamu shimaluhu, sehingga tidak diketahui oleh tangan. Jadi tersembunyi, tangan kanannya itu tidak diketahui. Ma tunfiqu bi yaminihi, oleh tangan kirinya. Wa rajulun zakarallah, yang terakhir yang ketujuh adalah seorang yang berzikir pada Allah khalian, yang hatinya kosong dari apa-apa kecuali hanya Allah yang ada di dada. Jadi dikatakan bahwa ini orang Little Madinah itu dadanya itu khalian, kosong, dadanya hanya Allah saja, yang tertanam adalah kecintaan kepada Allah saja. Kemudian fafadat ainahu, maka air matanya selalu mengalir karena ia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya penjelasan, mudah-mudahan ini menjadi suatu dasar bahwa apa yang kita lakukan dan dikuatkan oleh Al-Quran, bahwa orang-orang yang khusyuk ditulis oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aminu bih aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Katakanlah, beriman atau tidak beriman terhadap Allah sama saja, beriman atau tidak beriman terserah kamulah, kata Allah begitu kira-kira. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada, bagi orang yang memiliki ilmu, mereka itu apabila disebut kepada mereka ayat-ayat Allah atau dibacakan Quran, maka mereka akan menyungkur sambil menutup mukanya dan bersujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Dikatakan bahwa mereka itu dengan mengatakan, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ditegaskan pada akhir ayat, wa yakhruna lil alqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka itu tiba-tiba menyungkur lil alqani, sambil menutup mukanya, yabkuna. Nah, ini dikuatkan kalimat yabkuna, buka sama artinya menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, akibat nangis inilah ia bertambah khusyuknya.
Itu tanda-tanda khusyuk itu menangis. Jadi jangan salahkan kalau ada orang yang ketika sujud dia menangis. Mungkin aneh bagi yang tidak menangis, karena orang yang tidak menangis itu menunjukkan hatinya mengeras. Tidak ada haru sama sekali antara hubungan batin dia dengan Allah. Orang yang sangat mencintai seseorang, jika ditinggalkan atau menyebut nama seseorang itu pasti akan bergetar. Terkadang menjadi sangat haru yang sangat dalam. Seorang ibu terhadap anaknya, seorang istri kepada suaminya juga akan terharu jika dibelikan berlian. Itulah kira-kira. Mudah-mudahan tangisnya hari ini kita rubah, tangis haru karena Allah, tahabba fillah, mencintai karena Allah, kita bertemu juga karena Allah, terpisah karena Allah. Dan insyaallah inilah yang kita perhatikan dalam satu kitab ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran dan keyakinan kita semakin bertambah. Kata Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi sebaik-baik yang dicintai oleh Allah sebuah amalan yaitu sedikit tapi continue. Jadi kita harus punya yang continue, kita praktekkan semuanya. Saya juga pakai kitab, ada lagi saya dapat kitab Ma'allah, bersama Allah. Itu diambil dari Asmaul Husna. Ternyata penjelasannya sangat persis dengan apa yang saya terangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah itu. Itu jelas. Jadi kita menerima Allah itu zat Allah. Ya, setelah tahu tentang zat Allah, berarti harus tahu asma, kemudian sifat Allah, dan af'al Allah. Dan ternyata di situ af'al Allah juga mematikan orang, itu af'al Allah. Mencabut rezeki orang, memberi rezeki orang, dan ternyata ketika orang disakitkan, Allah berikan rezeki buat yang dokternya. Ketika saya melihat seperti itu, makin jelas Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika Anda baca Ar-Rahman Ar-Rahim, Anda tidak akan kuat. Kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu ungkapan, Engkau baik ya Allah, Anta Rahman. Kalimat Ar-Rahman adalah isi dari seluruh pengertian memahami Allah, zat, sifat, af'al, asma, sehingga dengan Allah itu sudah selesai semuanya. Ilmu kita sudah tamat, sudah selesai. Sehingga cukup kita melihat apa peristiwa yang ada, kita nerima Allah, jangan mengeluh. Kita diberi keyakinan Nabi itu sudah memahami bagaimana Allah itu ada sangat dekat. Setiap apa yang dilakukan Allah tidak ada yang salah. Itu yang kita bersihkan dari kita. Sehingga Anda dengan Allah setiap hari bahagia. Itu yang kita harapkan, semua jamaah menjadi orang sangat bahagia karena punya Allah. Tidak ada sedih. Saya katakan, orang yang dikatakan Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang ini Allah mengatakan kalau dapat rezeki dia mengatakan Allahu akraman. Jadi inna rabbi akraman. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku ini sangat memuliakan aku. Tetapi ketika rezekinya saya ambil sedikit saja, dia mengatakan ahanan, dia mengatakan menghinakan aku. Dan Allah sudah tahu kalian itu seperti itu terhadapku, kata Allah. Baru ku ambil rezeki yang banyak, kemudian tidak ada. Saya katakan kemarin di Australia itu, di sana tuh makmur. Itu harapan orang banyak kan, makmur, tidak ada yang sulit, tidak ada yang miskin. Betul, sampai tidak ada orang yang jobless. Yang jobless pun dikasih uang untuk hidup, termasuk dikasih sekolah, kuliah, free. Berarti sudah tidak ada lagi orang miskin. Benar kan? Tak ada lagi orang yang meminta-minta. Tidak ada kulihat sana orang berminta-minta. Akhirnya pikiran manusia berhasil untuk mencapai kesempurnaan. Ketika mencapai kesempurnaan yang diharapkan pikirannya, bahwa jangan ada orang susah, jangan ada orang miskin, kita harus kaya semuanya, dan gaji per jam, per hour itu $50. $50 kalikan 6 jam, $300 satu hari. Sekarang dolarnya di sana sudah 9.000 lebih. Anggaplah 10.000 rupiah. Berarti satu hari dapat 3 juta. Nah, kalau ringgit berapa? 3 juta sehari. 300 US dollar. Hitung pakai kalkulator, Bu Nora. Satu hari berarti $300 kalikan 30 atau kalikan 25.
7.500 US dollar sebulan rata-rata itu. Itu kawan saya itu gajinya lebih dari itu, seorang manajer di Australia. Asik nggak? Istrinya pagi-pagi menghantarkan anaknya sekolah. Ada 3 anak. Dia harus hantarkan sendiri, bawa mobil sendiri, naik kereta sendiri, datang ke sekolah sana. Nanti antar satu lagi, belok lagi satu lagi, sampai petang hari. Sampai di rumah, suami bersihkan kamar mandi, suami bersihkan ini, dan malam-malam suaminya seorang GM, General Manager, dia cuci baju sama ngepel. Enak mana sama kita? Indonesia gaji 15 juta, 1.500 US, kita punya pembantu 2. Nah, berarti saya yang kaya. Ada mobil 1, kita punya driver. Berarti barulah engkau tahu perlunya ada orang miskin. Jangan kau hina orang miskin. Kalau ada orang miskin, sementara Anda punya kereta mahal, tapi kalau semua sama kereta itu, harga sama, tak ada kenikmatan karena semua udah punya. Bersyukurlah ada miskin tetangga, kita lewat sana bahagia, kita ditengok mobil kita kan. Jadi jangan menghina orang miskin. Kadang-kadang ya Allah, kita mau ambilkan sendok pun kan, di sana itu dari mulai kita bersihkan kamar mandi di bilik toilet, ya kemudian kita masuk bersihkan baju, kita iron semua. Kok jadi saya bahasa Malaysia jadinya. Kacau nih. Sebab orang Malaysia tak paham bahasa Jakarta. Paham tak? Ini yang di Indonesia tak paham. Jadi banyak tertawa di sini, jadi banyak gurau. Dikira saya bergurau, ini serius. Jadi orang Indonesia jadi saya tertawa semua di sini. Insyaallah yang penting kita hati sama. Sebenarnya sama, menangisnya sama. Orang Malaysia menangis sama dengan Indonesia, keluar air mata. Berarti sama-sama masuk surga. Insyaallah kita satu langkah. Ayat-ayat dan hadis tadi untuk memantapkan kekuatan kita. Jadi kalau misalkan ada seorang ulama bertanya, kasih kitab saja, hadis-hadisnya ada semuanya lengkap, biarkan mereka baca. Kemudian ada lagi bahwa salat asyifa, salat itu adalah suatu kesehatan. Juga as-salatu untuk mendapatkan rezeki. Satu untuk mendapatkan satu keharmonisan. Bahkan dikatakan dalam kitab ini, orang yang sholat tetapi berakhlak tidak baik, pasti ia salah sholatnya. Pasti dikatakan begitu. Karena satu ayat mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Insyaallah. Ayul khashi'un, saudaraku yang insyaallah khusyuk hatinya, malam ini kita ambil satu sikap sehingga janganlah Allah marah sama kita, penyebab hati selalu keluh kesah. Keluh kesah itu lambang orang tak iman. Gelisah pun juga lambang orang tak punya percaya kepada Tuhan. Kalaupun kita miskin, harus miskin yang beriman. Sudah miskin, tak beriman, maka miskinnya ia tersiksa. Adapun orang kaya hati sedih, orang kaya hati resah, maka orang kaya itu berarti ia tak punya iman, tapi masih baik. Kenapa? Masih kaya, hati gelisah. Yang kasihan yang miskin. Sudah miskin tak beriman, tak punya harta, gelisah pula. Yang kasihan pun orang kaya, sudah punya harta gelisah. Itu orang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hari ini insyaallah Allah katakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Insyaallah ini yang kita akan lakukan. Ternyata kesedihan itu ia tak paham tentang Allah. Kalau kita pahami Allah itu siapa, apa yang dilakukan Allah, kita pahami Allah tentang bagaimana ia melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang selalu akan membuat orang resah bagi yang tak paham. Maka ma asaba musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Tidak ada musibah kecuali itu adalah izin Allah, dan bagi orang yang beriman akan dikasih petunjuk oleh Allah. Dan kenapa dikasih petunjuk? Kenapa dia beriman? Karena dia mengetahui Allah yang maha mengetahui apa yang dikerjakannya. Berarti kita harus memahami, mengimani Allahu al-alim. Allah mengetahui apa yang dikerjakan.
Jadi kita harus mengimani al-alim, mengimani Allah itu Maha tahu. Jangan engkau resah karena Allah tahu apa yang dikerjakan. Jangan engkau sedih, Allah tahu apa yang dilakukan masa akan datang. Mengapa? Allah yang Maha gaib dan mengetahui sesuatu yang gaib. Itu yang dikatakan. Kalau engkau percaya pada Allah, berarti mempercayai seluruh apa yang dikerjakan sama Allah. Jadi kita bahagia. Dan bagi orang beriman, tidak ada satupun orang beriman yang akan disiksa hatinya. Siksaan itu terjadi jika kita tidak beriman. Yang pertama orang akan dihancurkan oleh Allah, keresahan. Keresahan ini menyebabkan orang akan marah. Keresahan ini menyebabkan kita tidak harmoni, tidak serasi dengan istri kita. Keresahan ini akan bisa bunuh orang. Keresahan ini akan menghancurkan segalanya. Awal Allah akan menghancurkan orang, pertama adalah meresahkan hatinya dulu. Kadzalika yaj'alullahu ritsa. Begitulah caraku menyiksa hati orang itu. Jadi pertama orang akan dihancurkan. Allah mengatakan, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu." Di Islam, barang siapa yang diingini oleh Allah untuk diberi hidayah, pertama dadanya dibuat lapang. Ada dampak orang lapang. Orang yang hati lapang, seluruh yang terjadi apapun, dia tidak resah, maka dia tidak tersiksa. Di saat dia melakukan satu tindakan lalu bisnisnya dia kacau, hati lapang, dia tidak tersiksa. Maka orang beriman itu tak pernah resah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Benar dikatakan oleh Allah, mereka tidak ada rasa takut, tak ada khawatir, tak ada cemas, dan wajahnya pun berseri, hatinya damai. Orang yang hatinya tenang, hatinya lapang, pasti orang hati yang lapang, pastilah ide-ide, inisiatif pasti cepat dicapai. Tetapi kalau kita panik, walaupun engkau pandai, walaupun engkau cerdas, tamat dari sekolah luar negeri, jika hati resah, otak kita akan kacau. Kalaupun dia berpikir, pasti dia berpikir yang sangat jahat. Karena berpikir panik itu, ia akan lakukan kejahatan. Atau tindakannya akan merusak. Kata Allah, "Kadzalika yaj'alullahu ritsa." Itulah caraku menyiksa orang itu yang tidak beriman. Jadi, ini tanda, dan Anda pegang ayat ini, kalau aku resah, berarti imanku sudah mulai ada masalah. Kepercayaanku kepada Allah sudah mulai luntur. Allahu al-mu'min, Allah itu dapat dipercaya. Kalimat al-mu'min, Anda sudah tak percaya sama Tuhan. Aku percaya ada Allah, tapi aku tidak mempercayainya. Anda percaya dengan Abu Sangkan, namanya al-mu'min, mempercayai. Hari ini Anda tidak percayai saya. Percaya ada namanya, percaya ada wujudnya, tapi engkau tidak mempercayai Abu Sangkan. Macam itulah. Percaya Allah sang pencipta langit dan bumi? Ya. Percaya Allah punya nama Asmaul Husna? Percaya. Tapi aku sudah tak mempercayai beliau. Terbukti aku menuntut Tuhan. Aku tak terima seluruh apa yang terjadi dalam diriku. Kita amati keimanan kita terhadap asma Allah, bahwa Allah dapat dipercaya. Allah itu mukmin. Coba terjemahkan. Kalau aku mempercayai Allah, Allah pun mempercayai sama aku. Jadi tidak mungkin orang percaya kepada Allah, lalu Allah tidak mempercayai kita. Maka Allah kasih amanah, engkau pasti rezekinya banyak, karena engkau dipercaya Allah. Engkau diberi sesuatu, dipercaya Allah, sampai engkau dipercaya Allah. Engkau minta jadi pemimpin, Allah tak percaya sama kamu. Kenapa? Karena engkau tidak mukmin kepada Allah, sehingga Allah mukmin kepada kalian. Hari ini tidak ada lagi jamaah kita yang tidak mukmin kepada Allah. Untuk apa Anda tidak percaya pada Allah? Percuma untuk tidak percaya kepada yang maha ada, yang pasti kita akan tetap dikuasai oleh Allah. Saya tidak mengerti kenapa kita semua sering terjadi keraguan terhadap Allah. Kalau kita ajak berpikir, kita sering mendiskuskan Allah. Allah mengapa begini, Allah mengapa begitu. Untuk apa lagi? Allah tak perlu dibahas. Allah tak perlu diskusikan. Dan Allah tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun. Sudah pasti Allah tak mungkin kita akan stop rencana-rencana Allah. Sudah tak mungkin Allah kita halau dengan doa-doa kita. Tak mungkin kita bisa menolak apa
apa yang dilakukan oleh Allah, mengapa masih ada hati sedikit mengatakan, Tuhan, kenapa engkau begini? Perkataan yang sangat luar biasa bodohnya. Jadilah orang yang cukup. Aku percaya pada Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah, tidak ada yang salah. Wa makaru wa makarallah, Allah khairul makirin. Berencanalah kalian, kata Allah, tapi kau percaya, rencanaku lebih baik dari rencana kalian. Allah sudah berkata macam itu, apa tak malu kita ini? Saya melihat sekarang sudah banyak orang pandai, ya. Sudah banyak orang cerdas, smart. Silakan Anda menolak Allah. Allah pun akan tetap melakukan apa yang dipikirkan. Allah tak takut kehilangan wajah-wajah kita ini. Besok mati pun Allah tak takut, kan? Allah tak perlu dipuja-puja. Allah tak memerlukan sesembahan kalian, tapi kalianlah yang memerlukan aku, kata Allah. Nafasmu kau pegang hari ini, jantung kau pegang hari ini, seluruh hidupmu dalam kekuasaanku. Mengapa masih ada hati mengatakan, Tuhan, kenapa engkau begini? Tuhan, begini. Jadilah orang yang percaya hari ini. Tolong jangan lagi jamaah kita bersikap seperti itu. Maka dengan ayat mana lagi yang harus aku sampaikan sehingga engkau mau percaya kepadaku? Fabi ayyi haditsin ba'dallahu wa ayatihi yu'minun. Lihatlah alam semesta, lihatlah dirimu. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatadabbarun. Sampai orang beriman duduk begini hatinya lembut, dibacakan nama Allah ada tanda, sampai lunak hati kalian, sampai lapang dada kalian, sampai hatinya lapang. Walaupun hari ini engkau tak ada duit, tak ada uang, Anda buktikan hari ini. Di saat aku tak punya duit hari ini, ternyata bukan soal uang, tetapi soal iman. Kita buktikan duduknya begini bahagia, rasanya bahagia, hati lapang, dan lebih nikmat hati ketika sebut nama Allah, hatimu bergetar dan kata Allah, kau percaya sama aku? Ada tanda di dalam dadamu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Coba lihatlah hatimu. Lihatlah hatimu. Allah menandakan di dalam hati, atharun, bekas di dada ini. Apa bekasnya? Ada bekas hasil zikir Anda. Sekarang temui Allah, liqa, hadapkan wajahmu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman ma ana minal musyrikin. Ada seorang sahabat Nabi yang juga tertulis dalam kitab ini, Umar Faruk, ketika kakinya terkena pedang dalam perang. Ternyata ini hadis Nabi. Di saat dia menghadap Allah, tawajjuh, dia tidak terasa kakinya sudah, dia panggilkan seorang tabib. Wahai tabib, di saat aku sholat nanti, tolong kakiku dibetulkan. Ketika pedang itu masih tertancap di situ, atau sebuah alat perang, beliau sholat. Setelah sholat malah bertanya,
Apakah semua ini sudah pada sholat? Rupanya diterangkan dalam hadis itu karena kekuatan tawajuhnya, kekuatan cintanya kepada Allah, sehingga melupakan rasa sakit di kakinya itu. Ini hadis Nabi. Dan ternyata itu yang terjadi. Dan kuatkan tawajuhmu menghadap Allah. Pergilah, mohon datang kepada Allah, hadir kepada Allah, temui beliau, lah ucapkan kepada beliau, untuk apa engkau datang ke Allah? Ungkapkan, aku datang ya Allah untuk percaya atas seluruh yang engkau kerjakan. Aku mempercayai engkau sepenuh jiwaku. Tak ada keraguan dan tak ada kesyirikan dalam hatiku. Dan agar sampai engkau dipercaya Allah, datanglah kepada Allah dengan hati yang sebenarnya. Datang kepada Allah dengan hati semacam engkau datang ke raja, sehingga raja itu percaya kepada engkau. Datanglah benar-benar engkau datang, bukan sekedar, bukan hanya iseng, bukan hanya engkau datang dalam keadaan sekedar datang, tapi aku datang, benar-benar datang untuk mendapatkan kepercayaan Allah. Al-Mu'min. Bukan sekedar lagi, bukan lagi bicara bagaimana khusyuk, bagaimana ini, tidak ada lagi. Kita bicara sedang datang, bisa, tidak bisa, kita hadir. Datang dengan kepercayaan hati Anda. Kalau engkau sudah faham ilmu ini, datanglah kepada Allah untuk hadir mengatakan kepada beliau, amantu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Aku datang ya Allah, aku percaya ya Allah, aku percaya ya Allah, dan aku mempercayaimu ya Allah, aku mempercayaimu ya Allah, engkau, aku percayamu ya Allah. Sampai terasa kulitmu pun mengatakan itu, sampai merasa darah pun mengatakan seperti itu, sehingga seluruh nerve syarafmu pun mengatakan itu. Kalau engkau ucapkan dari ungkapan batinmu, seluruh kulitmu bergetar, seluruh jantungmu pun mengatakan itu. Anta Rabbi, Anta Rabbi, Anta Rabbi, Anta Rabbi, Anta Rabbi, sampai tubuhmu mengatakan itu, sampai kulitmu mengatakan itu, sampai darahmu mengatakan itu, sampai otakmu mengatakan itu semua, sehingga ucapanmu dan hatimu tasdik bil qalbi, sampai kalimat-kalimatmu muncul dari keimananmu, keluar dari keimananmu, sampai terasa kulitmu, kata Allah, taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum, sampai kulitmu terasa akibat imanmu yang dalam, sampai terasa jantungmu mengatakan sama dengan hatimu. Subhanallah, 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 sampai kau dipercaya. Kalau Allah mempercayai pada engkau, doamu adalah keinginan Allah, bukan keinginanmu, bukan dari hawa nafsumu. Tiba-tiba dikirimkan hatimu informasi, engkau besok pagi ku beri harta. Itu namanya Allah percaya kepada engkau. Ketika engkau sudah percaya kepada Allah, hatimu tiba-tiba terasa, Allah besok akan kasih harta kepadaku, besok aku dapat rumah, besok aku dapat anak, aku dapat istri, dan seterusnya. Itu contoh bahwa Allah akan berikan kepercayaan.
Doa itu bukan dari nafsu. Doa itu berasal dari Allah dan pasti dikabulkan oleh Allah. Doa yang dari kita itu dari nafsu kita. Tapi doa yang dibenarkan adalah doa yang dilangsung Allah sendiri yang akan kirimkan informasi berupa ilham yang bersih, yang bukan dari hawa nafsu. Maka engkau tidak disalahkan oleh Allah. Bandingkan doa-doa kita yang selalu menuntut Allah, ada perbedaannya. Biasa akan meresahkan hati kita. Setelah kita dapatkan ternyata salah. Doa yang kita inginkan ternyata menyiksa hati kita. Itu doamu yang dulu engkau pernah minta. Itu doamu yang dulu engkau minta sehingga aku hancurkan dengan hasil doamu sendiri karena dari hawa nafsumu. Astaghfirullahaladzim. 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 Sekarang setelah engkau beriman dan percaya pada Allah, duduklah dengan tenang. Iktikaf, diam, mujahadah, melatih uzlah kita. Lalu belajarlah, mohon tuntunan. Pergilah, tinggalkan badanmu seperti biasa, seperti menjelang tidur. Lepaskan pelan-pelan. Niatkan, aku pulang mendekat pada Allah. Labbaik, Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Pergilah, lepaskan apa yang menjadi penghalang perjalanan tubuhmu. Tubuhmu menjadi penghalang dalam kematian. Tubuh adalah pusat hawa nafsu. Apa yang dimaksud hawa nafsu? Seluruhnya disebutkan dorongan-dorongan tubuh kita sendiri. Cobalah ingat, apa yang menghalangi engkau pergi ke Tuhan? Pikiranku yang selalu ke hartaku, hatiku yang terikat dengan sesuatu. Berarti semua itu berasal dari hawa nafsu. Maka hari ini, sepertilah orang berpuasa dalam Ramadan Anda. Orang berpuasa, Allah yang melatih sendiri bagaimana tazkiyatun nafs, bagaimana ruh ini bisa kembali yang tak terganggu. Betapa kuatnya tubuh ini menarik kepada asalnya. Betapa kuatnya gravitasi tubuh ini terhadap bumi, sementara ruhmu terhalang. Bagaimana cara melepaskan? Tinggalkan, lupakan, seperti engkau menjelang tidur. Pergilah. Setelah engkau mampu melepaskan, irji'i ila rabbik. Kembalilah kepada Tuhan. Lepaskan hari ini seolah engkau pergi dalam kematian dan dalam tidurmu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mencabut jiwa yang mati namun tidak dikembalikan lagi, dan jiwa yang sedang tidur namun ia kembali lagi. Praktekkan. Sekarang Anda berjuang dengan hawa nafsumu,
dan hawa nafsu ini, jihad ini, Nabi menggambarkan lebih berat dari perang Badar. Berarti emosi Anda hari ini, berarti perjuangan hari ini, jangan sampai engkau kalah dengan kantukmu. Jangan sampai engkau kalah dengan ingin memberhentikan ibadahmu. Jangan sampai engkau kalah hanya gara-gara tulang belakangmu sudah mulai panas. Berarti harus melampaui kekuatannya perang Badar. Karena ini banyak menipu. Oh, kakiku sudah mulai panas. Oh, tulang belakangku sudah mulai pegal, sengal-sengal. Anda akhirnya terkalahkan sehingga memutuskan hubungan perjalananmu dengan Tuhanmu. Kalau aku lelah, berdirilah, pertahankan. Jangan engkau turuti kemauan hawa nafsumu. Sudah mulai sengal kakiku, duduklah, selonjorkan kaki ke depan. Yang penting pertahankan jiwamu ke Allah. Kalau aku kantuk, aku nak jalan hari ini, aku pusing di tempat ini untuk mempertahankan perjuanganku menghadap Allah. Kata Nabi, jihad yang sangat luar biasa, menipu. Karena kita menghadap Allah tertipu dengan kakiku, tertipu dengan perutku, tertipu dengan tulang belakangku, kepalaku yang pening. Berjuanglah terus. Iman kalian jangan runtuh hanya gara-gara kakimu panas. Bisakah Anda tetap beriman? Iman palsu akan hilang seketika hanya gara-gara sudah mulai pegal semua tubuh kita. Ketika engkau sehat, sama Allahnya kuat. Ketika sudah mulai badan, sudah mulai tak enak badan, wah, imannya sudah mulai runtuh. Itu bukan iman nama itu. Saya contohkan cintamu kepada anakmu. Walaupun engkau sakit luar biasa, cintamu tetap ada dan kuat. Iya, iman kepada Allah pun tetap bertahan. Cintanya kepada Allah dalam kondisi sakit pun engkau tetap bertahan seperti itu. Untuk melatihnya hari ini, jangan engkau mencoba berhenti dulu sebelum imanmu semakin merasuk. Ketika kau pegal, maka pergilah, tinggalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai engkau melupakan badanmu seperti tidur. Lupakan anak-anakmu, istrimu, lupakan keinginan badanmu. Sekarang pergilah. Pergilah, temui Tuhan. Hadir, khudu dengan rendah hati, tadarru dan khusyuk. Dan datang untuk apa? Datang ingin mengabdi. Jangan ingin mengatakan, mengungkapkan. Terus pergilah sampai engkau diterima Allah, sampai engkau diridai Allah. Pergilah. Allah tahu mana yang berjuang dengan hawa nafsunya, mana tidak. Mana yang ikut-ikutan, mana tidak. Hari ini saya serahkan engkau dengan Allah. Tak ada hubungan dengan pengajaran Abu Sangkan. Engkau hari ini antara imanmu dan Allah. Tidak ada hubungannya dengan Abu Sangkan hari ini. Berjuanglah sampai engkau beriman dan percaya pada Allah. Jangan ragu. Jangan menemui Allah dalam kondisi tidak iman. Kalau engkau beriman, saya yakin cepat sekali engkau diterima Allah. Sampai Allah mengangkatmu, engkau diberi derajat oleh Allah. Yakinkan. Pertahankan.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pergilah, temuilah, kata Allah, pasti engkau kutemui. Kad hamfamulaki, pasti engkau bisa berjumpa. Dan biarkan rohmu dalam genggaman Allah. Relakan saja, jangan takut. Upayakan, diulang-ulang, terutama pintu masuknya, pintu meninggalkan tubuh kita ini. Bisa dengan cepat, bisa cepat, segera. Setelah engkau lepaskan, biarkan roh Anda dalam bimbingannya. Ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pegangan Allah yang kuat, tali Allah dipegang, hablum minallah dipegang, terus sampai kau ditarik ruhmu, sampai kau dibimbing oleh Allah. Berikan rohmu, jangan ditahan, biarkan saja roh ini engkau berikan sepenuhnya dengan iman. Berarti engkau sudah lepaskan keraguanmu, sudah yakin kepada Allah, dan berikan terus. Dan engkau harus mampu melawan hawa nafsumu. Engkau harus mampu melepaskan hawa nafsumu, sehingga engkau mampu merasakan getaran ilahi, getaran uluhiyah, getaran bimbingan mengalir dalam jiwamu. Karena Allah membimbing jiwa manusia, bukan badan manusia. Lebih cepat kalau engkau bisa lepaskan, lupakan badanmu, tinggal rohmu saja yang kau berikan, seolah engkau tak ada badan lagi, seolah engkau tak ada badan lagi. Karena kalau engkau ingat badanmu, engkau akan ingat hawa nafsumu. Berproseslah seperti orang menjelang tidur, menuju kepada yang maha tak terbatas, sampai engkau dapat bimbingan. Pergilah dengan tenang dan segera lepaskan ikatan hawa nafsumu. Segera, cepat. Kalau engkau beriman, ia lebih cepat. Kita akan berada di tempat yang sama. Dikatakan, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Berarti orang soleh, wilayahnya satu, dimensinya satu. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Engkau berada di tempat rohani yang sama, wilayah yang sama. Nabi menuju Tuhan, para aulia menuju Tuhan, para alim soleh menuju Tuhan. Pastilah ruh kita bertemu satu ruhani. Karena Tuhannya satu, berarti Nabi datang di sisi Allah. Para ulama yang alim soleh pun datang menuju Allah. Engkau pun boleh datang, sehingga engkau ucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan engkau kira mati para nabi dan aulia dan orang-orang yang beriman pada Allah. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yarzaqun.
Jangan kau kira para aulia itu, para nabi itu mati, sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Allah. Kalau kita mendatangi Allah, berarti kita berada di sisi Allah. Ikuti bimbingan Allah, temui terus, berusaha terus. Berusaha terus. Di sini mulai tubuh kita sudah mulai penat. Pertahankan engkau tetap beriman. Pertahankan jiwamu tetap silatun. Silakan berjalan ya, masing-masing ya. Pribadi sekali kau rasakan bimbingan ilahi. Allah membimbing ruhani, sehingga ruhanimu itu terbawa. Rohanimu didekatkan oleh Allah. Sambil pelan-pelan engkau berkembang rohanimu. Terus biarkan saja. Berusaha dengan keadaan apapun terus. Walaupun kaki kita udah penat, duduk selonjor boleh, berdiri boleh, pertahankan begitu. Sudah enggak kuat Pak Bu, ya enggak apa-apa, teruskan. Karena tubuh ini harus benar-benar ditaklukkan. Karena suka mengganggu menuju Tuhan. Boleh, berdiri boleh, bersandar boleh. Tetap jiwanya bertahan ya. Kalau misalkan terlalu lepas, kadang-kadang ingin tergeletak bukan karena tidur, bukan karena ngantuk, bisa dengan bersandar agar tidak terhalang oleh tubuh. Saya pun terkadang gunakan bersandar agar tubuh tidak, kadang-kadang ketika sudah mau lepas, tubuh ini suka mengganggu. Maka gunakan terbaring agar tenang, agar ruh ini berjalan tak terganggu oleh penatnya kaki. Tapi saat ini Anda gunakan untuk melawan dulu. Nanti lama-lama tiba-tiba hening, sangat hening. Tidak ngantuk, tapi keadaan yang terus tenang. Tapi kadang terganggu gara-gara tubuh ini. Maka itu boleh kita berbaring. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Boleh berbaring. Biasanya kalau udah berbaring bukan soal ngantuk, tapi soal tubuh ini sudah mulai menghalang-halangi perjalananku. Itu boleh Anda dengan berbaring. Sehingga perjalanannya antara macam nak tidur, nah tiba-tiba tergeletak badan kita, lalu lepaskan, tapi tidak tidur. Keadaannya seperti tidur. Dan tiba-tiba kita bisa merasakan perjalanan rohani kita. Tidur sadar. Tubuh nafsu kita sudah tidur. Jiwaku tetap jaga. Jiwaku tetap sadar. Yang tidur nafsuku. Yang sudah tidak mengganggu lagi. Ruhani kita pergi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pergilah dengan tenang. Temui Allah. Datangi Allah. Jangan punya keinginan macam-macam. Hanya ingin dekat dengan Allah, paham Allah, percaya pada Allah, beriman pada Allah, dan mendapatkan tugas suci dari Allah sebagai khalifah yang mulia, khalifah yang maha mulia, khalifahnya Allah yang maha suci. Sehingga engkau dipercaya. Datanglah dengan keadaan seperti itu, sehingga menjadi aulia Allah. Bersihkan imanmu, karena engkau akan ditolak jika engkau datang tidak mempersiapkan diri. Untuk apa datang? Jangan salahkan Abu Zangkan. Jika engkau belajar sholat khusyuk di sini, engkau tidak berhasil. Tidak mungkin tidak berhasil kalau engkau beriman. Tidak mungkin engkau tidak berhasil jika engkau datang pada Allah dengan keimanan yang penuh dan paham tentang bab tadi. Tidak mungkin. Allah tidak mengingkari janji. La tukhliful mi'ad. Coba dikoreksi lagi. Benarkah aku tak mampu lagi? Soalnya iman kita kadang naik kadang turun.
dan kita membiarkan iman kita hancur tanpa ada pertahanan sama sekali. Hari ini kita latih. Duduklah 1-2 jam hari ini. Kau lakukan bertahan. Jangan lupa di saat sudah hening, sudah paham, cobalah berjalan dulu. Pergilah. Sampai seolah rohmu tidak menyentuh badan. Macam orang mati yang indah. Husnul khatimah. Mati yang indah. Husnul kan baik. Mati yang baik. Kenapa mati baik? Karena rohmu sudah tidak lagi terikat dengan dunia. Rohmu sudah tak terganggu lagi dengan anak-anakmu, istrimu, suamimu, harta bendamu. Ternyata semakin banyak harta atau tak banyak harta pun bisa menghalangi. Bukan tak boleh dapat harta, tapi zuhud terhadap harta. Zuhud itu artinya tak terikat, bukan artinya tak punya harta. Banyak orang tak punya harta, hatinya terikat. Berarti hari ini zuhud.